Saudara, beragam informasi dimuat di Harian Kompas yang terbit hari ini, Rabu 22 November 2023. Kita lihat langsung di halaman muka ada apa saja yang menjadi sajian utama di Harian Kompas hari ini. Nah, ini dia. Ini ada beberapa informasi yang dibuat di halaman muka dan yang menarik perhatian ada di berita foto, saya perbesar untuk Anda. Nah, berikut ini merupakan massa buruh yang tampak bertepuk tangan dalam foto ini saat menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta pada Selasa kemarin. Buruh menuntut kenaikan upah yang berkeadilan setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar Rp165.583 hingga upah yang didapatkan ataupun UMP yang didapatkan pada tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Hal ini menimbulkan sejumlah keberatan di antara massa buruh karena kemarin sempat terinformasikan bahwa massa buruh yang ada di depan Balai Kota ini berdemonstrasi keberatan dengan kenaikan yang dinilainya rendah dan tidak seimbang dengan inflasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang disajikan di bagian atas berjudul UMP naik di bawah kenaikan gaji ASN. Kenaikan upah minimum Provinsi 2024 berkisar 1,2% hingga 7,5% atau sebesar Rp35.750 hingga Rp223.280. Kenaikan ini di bawah kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan juga Polri yang sebesar 8%. Batas maksimal penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2024 melalui surat keputusan gubernur adalah 21 November pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Pemerintah provinsi mengirimkan kopi surat keputusan gubernur kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dari 30 provinsi, persentase kenaikan UMP 2024 terendah adalah 1,2% dan tertinggi yaitu 7,5%. Tadi disebutkan bahwa ini di bawah ASN, TNI dan juga Polri. Dengan demikian nilai kenaikan UMP 2024 terendah adalah sebesar Rp35.750 dan tertinggi adalah Rp223.280. Kita lihat ada infografik yang disajikan oleh Harian Kompas untuk memperkuat data di mana ada persentase kenaikan UMP di sejumlah provinsi. Mana saja provinsi yang terbilang kenaikannya cukup tinggi dan provinsi mana saja yang terbilang rendah. Kita lihat di sini ada Maluku Utara yang terbilang tinggi sebesar 7,45% sehingga UMP yang didapat di tahun 2024 yaitu Rp3.198.000. Kemudian ada Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,27% kenaikannya sehingga upah yang didapat di tahun depan yaitu atau UMP yang didapatkan di tahun depan yaitu Rp2.125.000. Sementara itu Jawa Timur kenaikannya sebesar 6,13%, Sulawesi Tengah 5,6%, dan semakin rendah ini di Jawa Tengah sebesar 4,02%, Bangka Belitung 4%, Bali 3,69%, Sumatera Utara 3,67%, dan Jawa Barat juga terbilang rendah ini saudara sebesar 3,57%, artinya UMP Jawa Barat di tahun 2024 sebesar Rp2.057.000 begitu. Sementara DKI Jakarta ada di angka berapa? Ini dia. DKI Jakarta ada di angka kenaikannya sebesar 3,38%. Artinya UMP DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar Rp5.067.000. Itu tadi seputar UMP yang telah diputuskan pada hari kemarin. Masih ada informasi lain di halaman muka Harian Kompas. Kita bergeser sedikit ke bagian atas, saudara. Nah, ini dia, ada informasi terkait dengan pemilu 2024. Pengawasan dari publik yang terus menguat. Pengawasan dari masyarakat menguat menyusul kekhawatiran bahwa kecurangan akan masif terjadi di pemilu 2024. Kegelisahan ini muncul setelah melihat besarnya potensi penyelenggara negara yang tidak netral dalam pemilu.
Atas kekhawatiran itu, ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta tim suksesnya berkomitmen untuk memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan juga adil. Menguatnya pengawasan dari publik itu salah satunya ini terlihat dari lahirnya gerakan Jaga Pemilu yang diinisiasi ataupun digagas oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akademisi, pengacara, hingga elemen aktivis. Deklarasi gerakan ini ditandai dengan pembacaan manifesto Gerakan Rakyat Jaga Pemilu di Jakarta pada hari kemarin. Masih ada informasi lainnya yang menarik untuk disimak di bagian bawah, saudara. Ini juga sempat viral di media sosial terkait dengan bahasa Indonesia yang jadi bahasa resmi UNESCO. Di sini dibahas mengenai bahasa Indonesia yang kini menjadi salah satu bahasa resmi di Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Saat ini terdapat 10 bahasa resmi Sidang Umum UNESCO yang terdiri atas 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris yang pertama, ada juga Perancis, Arab, Saudi, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan terakhir kemarin yang menjadi bahasa resmi di UNESCO adalah bahasa Indonesia. Kita patut berbangga, saudara, bahwa bahasa Indonesia kini sudah resmi menjadi bahasa internasional dan digunakan sebagai bahasa resmi UNESCO. Kita bergeser dari halaman muka ke halaman 15 di Harian Kompas hari ini yang membahas mengenai warga Rohingya ditampung sementara. Di berita ini dimuat bahwa hingga Selasa kemarin sebanyak 1.012 pengungsi etnis Rohingya ditempatkan sementara di tepi perairan Aceh. Pemerintah daerah setempat menunggu sikap dan arahan dari pemerintah pusat. Penanganan pengungsi merupakan ranah pemerintah pusat. Kemarin kita sempat disajikan informasi di beberapa daerah termasuk di PD Aceh bahwa warga menolak kedatangan warga etnis Rohingya ini atau imigran dari Rohingya ini karena berbagai hal begitu. Salah satunya juga ada dugaan terkait dengan perdagangan manusia. Namun kita lihat bagaimana tindakan ataupun sikap dan respons dari pemerintah pusat untuk menyikapi dari warga Rohingya ini. Semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di Harian Kompas tentunya yang terbit hari ini, Rabu 22 November 2023, dan Anda bisa membacanya secara daring di kompas.id.